Jadi Apa? zakat ke kiai. Tokoh-tokoh lah. Nah, padahal kiainya kadang bercukupan. Nah, ini pripun, Pak? Zakat ke kiai yang bercukupan. Ini dilema sebenarnya ya kalau di lingkungan kita dilema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan program kami menjelang Imsak. Sampai entar imsak. Gak ingin ya? Tuh. Ya, Ndak oleh tebar ini kebaikan orang yang bersama Gaza Lirboyo. Alhamdulillah sedaya para derek bagaimana puasanya lancar mawon nggih? Lancar toh. Sekarang udah puasa, besok puasa ke 22. Ya ora sih. Iki sok ben. 20 akeh. Rahasia. Semoga tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan menjalankan segala sesuatu yang positif dan dengan menjauhi larangan Allah agama. Subhanahu wa taala. Dengan nonton program kami tentunya motivasi bagi kita semua untuk memperbaiki diri. Tentunya, ya toh. Di akhir puasa kan biasanya disunahkan untuk berbersih diri. Berbersih diri. Bersih. Ya siji ben disawang wong iku enak ya. Siji iku. Tak lebaran ben oleh mantu gampang. Yang dimaksud membersihkan diri ini adalah membersihkan diri dengan zakat badan atau zakat fitrah. Ya gak mesti ono kadang aduh skincarean ngono sih, diri kan diri. Berarti berhasil di skincare. Ya gak. Tapi ya bener sih. Selain kita dohirnya atau luarnya itu bersih, harus membersihkan diri sesuai apa yang telah dijalankan oleh aturan agama. Ngomong-ngomong zakat berarti kon wis lah apa zakat? Sudah. Kok tekan zakat itu? Lo kan membersihkan diri zakat badan. Terus zakat digosokno ya. Tuh. Terus kan ada yang dizakatin ndak. Lek duwe bojo kan zakat untuk aku ki fakir, Bos. Sabilillah fakir kon zakat ya apa awakmu? Fakir utange wis. Lah ya berarti kan double to, fakir sabilillah akeh utang kok telu aku. Iya, mualaf ndak. Ngawur aku Islam ket lahir ke bapakku lho. Ya apa sih? Oh iya. Berarti kita kalau menyangkut zakat kan banyak fenomena. Kowe ae gak usah kita jawab. Ya aku sing zakat kon tak zakati kon miskin. Jadi delok dhuwitmu sih gak ada lho. Kita akan berbincang-bincang masalah zakat. Kowe ae nyapa? Yo aku. Aku. Ya. Aku akan berbincang enak dulu. Ya wis, kita akan berbincang zakat dengan ahlinya. Zakat. Saiki akeh sing usum zakat. Zakat fitrah kan dari awal Ramadan. Tapi sering enak iku online. Saya kan akeh to lembaga-lembaga sing online. Berase lebokno HP. Difoto berase. Berase diperas banyune lebokno HP. Ya apa sih? Zakat banyu beras. Urip tahun piro sih? Yo kan akeh pancen. Ya iku. Tapi kan zakat ada ketentuannya koyo harus menyerahkan iki ono sigote. Sigote iku apa? Bahasa interaktif. Saya zakat padamu. Ngono iku lah wis mending kita langsung tanyakan pada ahlinya. Mesti tentang zakat iku mau. Yo lah kate tentang haji ta. Yo soalnya akeh diperbincangkan ya saat seperti ini ya zakat. Ahli sapa? Beliau itu ambil zakat masjid. Min ngawur. Min jumlati anggota LBM PBNU. Lembaga Bahasa Masail NU berarti nasional skalanya. Besar. Gak internasional bisa nah? Oh, belum. Aku ndek kenalan aku. Coba. Putin. Ura. Ojo ura, Putin Gaza ura. Brigazura. Iya, Terus beliau juga pastinya berumus dari FMPP. Forum Musyawarah Jawa Madura itu. Berarti sudah melalang buana di. Cara takoki zakat wis asline ya sudah. Ngono. Tapi kan kita yang butuh. Lagi benar. Kita panggil beliau. Siapa? Ya, alumni juga. Alumni Purna Mustahik 2011. Dosen 2011. Iya. Berarti 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Aku cek gawandeng biyen tenan ta wis to. Jamin tak ora foto cilik. Gelem tak ora foto cilik. Kayak lombok cilik. Apa sih? Kita akan panggilkan beliau. Langsung saja, Bapak. Assalamualaikum, Ustadz Darul Azkar dari Melangi, Yogyakarta. Kota idaman. Kota pelajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Bapak nggih. Pangestunipun sehat sedaya. Alhamdulillah. Sakunduripun. Nggih pandongane nggih mriki saged sehat kados jenengan, Pak. Saged khidmah teng pondok ngantos mati. Teng NU. Teng NU ngantos mati sak putu-putune kabeh cicit.
Amin. Nah, Kula pun menyatu dengan Lirboyo dan NU kula. Mangke didalani nggih mboten napa-napa. Dalani kaya presek. Nggih niki enten suatu Pak. Kami itu sedang berbincang soal zakat. Saya kan disuruh zakat sama dia, tapi saya merasa saya kurang mampu, Pak. Mboten kurang mampu sih, napa nggih? Ndak mampu blas. Sabilillah. Nah niki kados napa ketentuan zakat nggih. Sekarang kan banyak orang itu zakat online dulu ya. Lewat online. Nah niku apakah sudah bisa menggugurkan kewajiban zakat bagi orang-orang yang mampu ngoten, Pak? Kan kuwatah ngoten. Aplikasi zakat online nih. oh ya, kalau zakat online itu yang penting ya ada kriteria-kriteria yang sudah kita kenal ya, disebutkan dalam turos kita ya, di kitab-kitab salaf itu. Nggih. Artinya yang kita kirim memenuhi syarat, kemudian kita jelaskan juga bahwa itu sebagai zakat wajib ya dari kita ya, kita kirimkan lewat transfer ya. Ya, terkait dengan apa batas balad, artinya itu masuk dalam ranah pengertian luar daerah ya, luar dari daerah yang kita diami ya. Ulama masih berselisih pendapat lah, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak gitu ya. Terlebih sekarang itu semakin repot mencari orang miskin kalau di dusun kita sendiri itu, ya. Gitu nggih, pun kaya. Ya, yang memenuhi kriteria itu ya. Nggih. Yang memenuhi kriteria itu agak reguler, ini sudah zamannya lah. Sudah zamannya kita tidak menemukan ada hal-hal yang secara prinsip menyalahi kaidah-kaidah dalam zakat gitu ya. Jadi yang penting yang harus diperhatikan itu tadi, bahwa persyaratan kita harus menjelaskan bahwa ini zakat fardu, kemudian persoalan kita mengirimkan itu tepat sasaran ya, dan lain sebagainya, itu sebagaimana yang sudah dijelaskan itu harus diperhatikan, itu saja. Jadi gitu. Yang dipersoalkan bukan kecanggihan teknologi, bukan model online-nya, bukan, tapi persoalannya selama metode baru itu masih memenuhi kriteria zakat sesuai dengan kaidah-kaidah dasar yang kita kenal, ya enggak masalah, enggak ada persoalan gitu. Oh, berarti boleh ya, Pak? Lebih simpel ngoten nggih. Enaknya boleh. Terus masuk ke substansi zakat, Bang. Kalau dalam turut kan satu sok, satu sok 4 mud berarti. 4 mud nggih. Itu kalau dikonversi menjadi, kalau di Indonesia kilogram. Itu uraiannya bagaimana? Ya kalau konversi itu kan apa ya? Kadang ini teh penghitungan itu kalau konversi itu kan di Timur Tengah sana itu yang namanya ukuran ada al-waznu, ada al-kail, itu kan negara kadang berbeda-beda, kan? Sehingga ketika dikonversikan, apalagi dengan metode ukuran yang berbeda, liter menjadi kilogram, kemudian apalagi dari bahasa kitab asli dulu yang mungkin dulu itu menggunakan takaran apa sehingga orang menyebut sok itu ya. Nah itu sudah dipelajari utuh oleh ulama dan coba dikonversikan. Kami menemukan ada beberapa hasil konversi itu. Kalau konversi dari beliau Mbah Yai Maksum itu masuk ke ukuran sekitar 2,7 kg gitu ya. Kalau di salah satu kitab bikinan ulama Yaman itu yang muktabar juga sih ya, Mukhtasar Tasdidul Bunyan, itu
masih di ukuran 2,5 kilogram. Gitu ya. Nah, jadi persoalannya konversi itu ternyata kalau pernah baca di salah satu di Al-Fiqhul Al-Islami wa Adillatuh itu ada 2,4 kilogram juga, gitu kan. Jadi hasilnya berbeda-beda. Nah, kita ikuti saja kan, itu pendapat ulama hasil konversi dan mereka sudah menghitung dengan cermat, kita tinggal ikuti. Artinya kalau masyarakat itu masih menggunakan 2,5 kilogram, monggo, karena itu ada. Nah, kemudian ada yang menggunakan 2,7, monggo. Ya, ada yang ikhtiyat, ya, digenapi 3 gram, monggo. Itu lebih bagus, ya. Jadi semua pendapat wau saged dipakai nggih, Pak? Ya, bisa dipakai semua. Enggak ada masalah. Nggih. Aja ngulih sithik sing ikhtiyat 3,0 kilo nggih, Pak. Saiki ngoten. 4 kilo. Ya, 3 kilo. Lah, sekarang kan gitu, Pak. Orang-orang itu suka praktis. Sudah dijelaskan takarannya dari 2,4, 2,7 sampai 3 kilo. Nah, tapi sekarang banyak orang itu yang keberatan. Membawa beras ke masjid atau ke amil zakat mana. Nah, itu kan dianggap susah. Lah, sekarang banyak orang itu menggantikan beras dengan uang. Dan ini kadang uangnya nggih benten-benten, Pak. Ada yang 20, ada yang berapa lah. Ngoten iki mungkin kalau dikonversikan uang niku pripun, Pak? Atau ya, begini, kalau persoalan konversi uang itu kita mengenal dari perspektif mazhab lain ya. Jadi kalau di mazhab Syafi'i itu memang tertutup kayaknya ya. Jadi tertutup. Kita berzakat dengan menggunakan konversi uang. Jadi menggunakan uang cash itu tidak diperbolehkan. Tapi mazhab lain seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki boleh, itu tidak ada masalah karena bahkan di kitabnya Imam Syarahsi sendiri disebutkan salah satu makalah ulama begini, kimah gitu ya. Jadi uang ya di kimah itu kelihatannya lebih bermanfaat karena orang miskin itu akan mudah menggunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang filhal gitu ya. Jadi untuk kebutuhan dagang itu kalau duit itu ya lebih luas itu ada. Jadi salah satu argumentasi ya logis juga sih yang dipakai nalar dari fikih Hanafi itu logis juga. Jadi yang penting begini, kalau kita menggunakan uang cash, zakat pakai uang cash ya harus senilai dengan hasil konversi tadi. Kita menggunakan yang 3 kilo, apa 2,7, apa 2,5, terserah seharga. Jangan kemudian harga beras 10.000, 2,5 kilonya 25.000 seumpama kita hanya ngasih 15.000. Itu bukan zakat, itu jajan rokok namanya ya. Zakat rokok. Rokoknya kurang. Jadi wow, nak menurut sing memperbolehkan menggunakan uang niki kilogramnya nggih sami, Pak? 2,7 juga nggih. Sami ya, sama. Seharga dengan ya, betul. Terus lebih ke objeknya, Pak, para mustahikin zakat. Katakanlah orang miskin sekarang. Nggih, miskin jadi, mawon. Kadang kita itu dilema, Pak. Mau ngasih ke orang miskin tapi ternyata punya HP, Android, punya motor. Tapi orang-orang mengatakan miskin. Jadi status miskin untuk zaman sekarang itu gimana? Gimana itu? Nggih. Ya, begini, kalau miskin ya tetap sesuai dengan kriteria ya. Artinya orang miskin itu kan kalau di fikih kita Syafi'i ada kriteria miskin ya, ada 2 ya. Yang disebutkan di kitab Al-Fakir itu afasuhalan ya, lebih jelek kondisinya dibandingkan miskin karena dia butuh 50.000 tapi punyanya 5.000 itu kan.
Kalau itu kalau fakir kan. Lah, dua kriteria ini kan ada satu yang punya dunia kerja ya, artinya punya kemampuan kerja dan memang punya lahan pekerjaan. Nah ini tinggal dilihat saja kalau dia bekerja hasilnya itu cukup dan konsisten ya, cukup terus ya, konsisten di rata-rata selama 1 bulan ya, itu berarti dia bukan termasuk kategori miskin dan fakir karena kurang cukup ya. Tapi kalau masih kurang punya kerja ya, tapi belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga, nah ini nanti untuk zakat kita kasih modal ya, kita kasih sejumlah uang agar dia itu diperkirakan dengan modal itu tahun depan dia sudah cukup ya, sudah menjadi orang cukup. Ini perhitungannya begitu. Nah kalau model orang yang tidak bisa bekerja sama sekali karena faktor uzur seperti lumpuh atau faktor itu ya, kita kasih sesuai dengan hitungan kebutuhan perharinya gitu kan. Tapi kalau seger buger ya, berotot tapi aja gitu ya, malas bekerja. Nah malas ya, karena apa ya, malas itu faktor lumrah ya. Kemudian nah dalam kondisi miskin dan fakir itu, kalau dalam kitab Nihayatul Zennya kayaknya dia tidak berhak dikasih zakat. Dia tidak berhak dikasih zakat. Justru kalau santri yang mustaghil ya, orang-orang yang karena istighol dengan ilmu kemudian tidak mampu memenuhi kebutuhan layak sehari-harinya ya, karena faktor kesibukan mencari ilmu, belum ada kesempatan bekerja ya, dengan sekian dia berhak juga mendapatkan zakat ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wah, berarti aku oleh zakat. Berarti ngono ya, harus dilihat orangnya kerja terus nanti cukup tidak, terus santri kayak gitu tadi. Terus kita naik ke objek lagi, Pak. Ini ada fenomena juga ini banyak. Jadi zakat ke kiai, tokoh lah. Padahal kiainya kadang bercukupan. Nah ini pripun, Pak? Zakat ke kiai yang bercukupan. Ini dilema sebenarnya ya, kalau di lingkungan kita dilema yang banyak melakukan praktek zakat ke tokoh-tokoh agama, guru-guru ngaji itu di lingkungan kita ya, memang ya, karena memang kelihatannya doktrin dari dulu ya, dari sesepuh dulu hingga jalan sampai sekarang. Dan ada sebagian kalangan berpendapat setelah diteliti berdasarkan Al-Kutub Al-Mu'tabaroh gitu ya, kitab-kitab kuning kita itu, ternyata kalau kita menggunakan pendapat sabilillah dalam konteksnya nukilan dari Imam Al-Qaffal itu, secara pertanggungjawaban ilmiah memang perlu dipertanyakan ya. Ini sebagian kalangan berpendapat begitu ya. Kemudian mencoba mencari solusi, masuk ke madhab lain. Jadi yang memberikan penjelasan cukup panjang itu di madhab Maliki ya. Di madhab Maliki itu ada penjelasan panjang bahwa salah satu masrof ya, sabilillah itu di sana ada ya guru ngaji dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau ditelisik ke fikih Maliki, kok guru ngaji ini ternyata di fikih Maliki itu
zakat mal, antara zakat mal dan zakat fitrah itu dibedakan gitu ya. Dibedakan. Jadi kalau zakat mal, zakat fitrah itu hanya boleh diberikan kepada fakir miskin. Ini ya, zakat fitrah fakir miskin. Bukan sabilillah. Jadi sabilillah tidak termasuk masrof dalam zakat fitrah. Nah, ini sebagian sehingga kesimpulannya kalau menurut sebagian kalangan ini, memberikan zakat kepada ustadz dan para kiai itu tidak memiliki dasar yang cukup kuat dari kitab kuning kita. Jadi dari Al-Madzhabul Arba'ah itu kurang memiliki dasar. Tapi sebagian juga berpendapat lain ya. Ada yang masih berpegang pada kaul di lingkungan Syafi'iyah. Jadi nukilan dari Al-Qafal itu yang populer ada di kitab Tafsir Munir, ada di kitab Tafsir Fakhrul Razi, ada di beberapa kitab lain itu ya. Ini tetap konsisten menggunakan itu. Ada yang mencoba menalarkan dengan menggunakan pendapat kedua dari kalangan Malikiyah. Kalangan Malikiyah pun pendapat keduanya juga menjelaskan bahwa zakat fitrah sama dengan zakat mal gitu ya. Masrofnya itu sama. Masrofnya sama, sehingga urusan zakat fitrah itu diberikan pada kiai, diberikan kepada guru ngaji, tidak ada masalah menurut sebagian. Jadi sampai saat ini memang di lingkungan kita Nahdlatul Ulama, kiai-kiai yang berkompeten dalam bidang bahsul masail terutama ya, ini masih tarik ulur ya, kelihatannya masih ada dua kubu ya. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak gitu ya. Nah, ini kelihatannya nanti kita butuh pemantapan lagi dengan hasil bahsul masail. Misal dibawa nanti di Munas bahsul masail, Munas PBNU ya, agar semuanya bisa datang dan bagaimana hasilnya, semua fakta ilmiah diungkap, dan kalau ketemu ini akan menjadi sebuah hasil yang cukup ditunggu-tunggu begitu oleh kalangan awam kita itu ya. Karena yaitu di desa dusun-dusun itu ya masih begitu, guru ngaji dikasih, tidak memperhatikan mereka sudah sejahtera atau belum, yang penting guru ngaji kasih gitu kan. Jadi untuk sementara ini nggak apa-apa berarti Pak? Ya, ikut. Kalau saya sih sebenarnya dalam posisi dilema ya, posisi dilema. Kita butuh kajian lebih lanjut gitulah. Kalau menurut saya kita butuh kajian lebih lanjut. Kalau melihat fakta di lapangan, kemudian realitas lapangan yang sudah bertahun turun temurun menjalankan praktik semacam itu, min ghairi ingkarin ya, bi ghairi ingkarin, tanpa ada yang ingkar sama sekali, itu ini juga berat kalau tradisi seperti ini kita geser ya, geser. Jadi dengan pertimbangan tradisi ini juga memiliki cukup dalil gitu ya, cukup argumentasi untuk mempertahankan diri ya, meskipun secara ofensif diserang kubu sebelah ya, kalau dalam yang tidak sepakat dengan praktek-praktek semacam itu. Ya monggo lah, itu ikhtilaful a'immah rahmah. Kalau menurut saya masih dalam konteks ikhtilaful a'immah rahmah. Mana yang mau diambil silahkan gitu ya. Mantepnya masing-masing gitu ya. Jadi nggak usah dilarang-larang, dan karena masih ikhtilaful a'immah juga ada rahmahnya.